sini bagi dua, dari sini bagi dua. Berarti di sini kita startnya, ya. Isolator, manifold, P28, filter. Isolator, manifold, P28, filter. Isolator, manifold, P28, filter. Caranya kalau kalian takut pulsanya habis, kualitasnya ganti ke 114 pixel. Nah, kalau terlalu lama ngomongnya, pengen cepat, buka playback speed, kemudian pilih ke 2 atau kemana saja kamu nyaman, dia kedengaran jelas. Nah, jadi nanti kalian cepat nontonnya ya. Oke, itu aja cara nontonnya. Kalau serong ke dalam kanan, dia akan menyedot kain dan segala debu-debu pasir yang ada di kaki kita, atau dia akan mengganggu kenyamanan kita saat pengereman. Kalau lurus ke samping, ditakutkan selangnya jelek, bensin nyocor ke pengapian busi sehingga mengakibatkan terbakarnya motor. Diarahkan menyerong ke kanan atas, masih juga dikhawatirkan busi akan menyambar bensin yang mungkin secara aksiden menjadi kebocoran pada karburator. Intinya dihindari di daerah yang menghadap busi. Ini bensin nih isinya nih. Kalau terjadi kebocoran ya kena sambar. Kalau arah ke depan, tali gasnya ini gimana cara masangnya? Nggak bisa dipasang tali gasnya karena mentok di rangka. Di tengah positif nggak mau. Intinya pemasangan menghadap ke daerah busi itu nggak bisa, berbahaya karena takut terjadi kebocoran, dan berbahaya karena jika menghadap serong kanan dia akan menyedot debu dari celana kita. Kalau menghadap ke depan, tali gasnya nggak bisa dipasang karena terbentur sama leher chassis. Kalau maksa juga di daerah busi, ini nih, selang bensinnya tuh susah masuk sini, lubang bensin karbu. Kalau dipasang lurus ke depan sama sekali nggak mau, karena tali gas ketutup oleh chassis pipa besar ini, body. Dan ketika menggunakan filternya langsung nyangkut di spakbor, sama sekali nggak bisa. Kalau nyerong ke kanan, bakal banyak menghabiskan casing di daerah kiri, harus dipotong. Kalau casingnya nggak ada, berarti aerodinamisnya hilang. Kalau ditaruh ke samping, pas, tali gas bisa keluar dan selang bensin mudah masuk pada tempatnya. Kalau diputar ke dalam, susah nyeting tensioner karena baut tensioner itu sini. Ketika ini dipasang hadap ke kiri dalam, maka untuk nyeting tensioner bukan di karbunya, jadi tidak mungkin menghadap ke kiri dalam. Dan itu juga karbunya akan menghisap kotoran yang ada di kain celana kita beserta pasir-pasir yang menempel sini sampai sini aja. Jadi semua posisi itu tidak mungkin. Yang memungkinkan hanya satu, nyamping ke kiri, lurus ke kiri. Dan yang tidak pernah diceritakan adalah ketika karbu PE28 dipasang di Supra X, ketika dipakai filter itu bentuknya jelek sekali.
kayak kalau dia lurus, tali gasnya nggak bisa dipasang karena membentuk bodi. Kalau dipaksakan juga lurus, filter nggak bisa dipasang sama sekali karena nyentuh spakbor. Kalau dibikin menyamping, filter akan memakan banyak casing motor sehingga pemotongannya menjadi lebih rumit. Kalau casingnya dibuka, akan mengurangi aerodinamis di kecepatan tinggi. Kalau dia menyamping ke kiri, tali gas punya dudukan yang bagus, langsung nyangkut. Kemudian selang bensin langsung masuk ke lubangnya. Nih, nggak mikir apa-apa lagi. Kalau dibikin nyamping ke dalam, dia akan menghisap segala debu yang ada di celana kita, pasir yang menempel tidak sengaja. Itu akan bikin kebersihan pada pembakaran yang baik. Kurangnya kebersihan itu akan berpengaruh pada performa. Kalau menghadap ke depan, maka tali gasnya akan terhambat oleh chassis body. Kalau dipaksakan juga, maka filter sama sekali tidak bisa dipasang, menyangkut di spakbor. Kalau ditaruh menyamping, maka filter akan membuat casing kita banyak dipotong. Kalau casingnya dilepas, kita kehilangan aerodinamis di kecepatan tinggi. Kalau ditaruh samping, ada tempat untuk tali gas. Kemudian selang bensin juga bisa langsung masuk ke karbonnya. Kalau ditaruh ke kiri dalam, di daerah gigi ya, ke kiri, maka tensionernya tidak bisa disetting. Kalau mau disetting, buka dulu karbunya, baru obeng bisa masuk di baut tensioner. Kalau dipaksa juga menghadap samping ke dalam, maka dia akan menghisap segala kotoran yang ada di celana kita, termasuk pasir-pasir yang tidak sengaja menempel di celana ini, atau dia benar-benar menyedot celana kamu. Jika udaranya tercampur dengan benda-benda kotor, akan berpengaruh pada performa mesin itu sendiri. Hal-hal tabu yang diceritakan dalam TE24 dari Supra X, ketika dia dipasang, lalu dia ketemu filter, itu bentuknya jelek sekali, kayak normalnya segini, tapi ketika ketemu filter itu panjangnya minta ampun, ya tuh, jelek. Ini tangan saya, bayangkan panjangnya. Tidak ada itu letaknya yang bagus selain dari posisi lurus ke kiri, karena tali gas gampang ketemu dan selang bensin bisa langsung masuk ke tempatnya, lalu tidak terkena kain celana kita yang kemungkinan mengandung pasir atau serat-serat kain sejenisnya. Ini posisi yang benar. Isolator murah itu tidak presisi, lubangnya tidak pas di tengah, tapi dia cenderung agak miring ke kanan atau cenderung miring ke kiri, atau cenderung miring ke atas atau cenderung miring ke bawah, yang pada intinya dia tidak pas. Sampai ke lubang-lubang ini pun itu dia tidak pas. Untuk itu diperlukan langkah modifikasi. Untuk bisa mengukurnya dengan presisi, kita akan bikin blue screen-nya. Cara membuat blueprint in pensil atas, ambil sisi luarnya, pakai sisi luar pensil. Blueprint. Jangan lupa gunakan senter kepala. Cara membuat blueprint in, pakai selotip atas, tutup selotipnya ke atas in. Kenapa pakai selotip? Biar nggak lari-lari dia dan lebih pas. Ngepres kedudukan, kemudian gunakan sisi pensil.
Blueprint. Jangan lupa gunakan senter kepala biar jelas. Kenapa kita gunakan selotip kertas? Supaya mudah menempelkannya di meja. Jadi dia benar-benar lurus. Lalu beli plastik di tempat fotokopi, plastik cover buku, potong seukuran selotip tersebut. Letakkan di atas. Supaya tidak bergoyang, bisa kamu tambahkan perekat lagi di sana. Kemudian perlahan warnailah sisi bagian dalam. Sehingga dia menjadi seperti ini. Hanya dengan ini kita bisa untuk mengetahui dengan pasti apakah isolator itu berada di tengah dekselnya. Karena kalau kita langsung ukur di deksel, headnya itu akan terhalang oleh batang chassis. Nggak mungkin untuk melihat dia itu benar-benar di tengah kecuali dengan cara membuat blueprint. Masalah pencetakan blueprint itu baru bisa bagus dan pas setelah kita melakukan 4 kali pengasiran. Yang bulat sempurna seperti ini saya sudah mengerjakannya untuk yang ke-5 kalinya, baru dia bisa rapi. Kalau sekali cat gesek habis timpa spidol itu berantakan udah pasti, karena nanti akan menemui beberapa masalah-masalah. Jadi hanya setelah mengulangi beberapa kali baru dia terlihat seperti aslinya. Untuk menghasilkan blueprint yang bulat, cantik, presisi seperti ini, kita memerlukan 4 kali penggosokan pada deksel tersebut, pada head in tersebut. Kalau 1 kali itu berantakan. Untuk spidol juga akan ada kita temukan beberapa masalah-masalah pelik sederhana yang membuat dia tuh miring kemana-mana, sehingga adalah mustahil menghasilkan blueprint yang presisi jika tidak diulang sampai 5 kali. Setelah berhasil membuat dia serapi mungkin, carilah di mana letak senternya, titik bautnya. Setelah ketemu, kamu tempelkan guide tersebut. Untuk spidol cukup bagian luar aja. Setelah menemukan center, kamu amplaslah ujung paku ini sampai sehalus mungkin, sampai runcing 1 titik. Kemudian tandai di tengah. Kemudian tandai di tengah. Begitu juga dengan bagian manifold. Isolatornya ini tidak pas di tengah. Ketika dimasukkan ke lubang baut ini, dia kalau nggak cenderung ke kanan, cenderung ke kiri, atau cenderung ke atas, atau cenderung ke bawah. Jadi isolator ini selain dia tidak pas ke lubang in deksel, lubang in head itu juga tidak pas ke lubang manifold itu sendiri. Akibatnya kita harus bikin lubang baru. Caranya adalah dengan melakukan las curah. Tutup lubangnya, tutup. Kemudian kita bikin lubang yang baru yang pas di tengah. Untuk biaya, kemarin saya nutup 2 lubang ini saja ya, kira-kira sebesar ini lubangnya, kena 20.000. Isi ini, isi pakai las curah, isi, kemudian amplas sendiri. Jangan biarkan orang bengkel yang mengamplasnya. Amplas selama 3 jam. Belilah amplas 100 di toko bangunan, jangan sampai digulung. Jadi dia dalam keadaan lurus. Masukkan dalam tas atau dalam buku yang besar. Sampai ke rumah letakkan di atas meja kaca yang lurus. Kemudian amplas sampai rata. Amplas 3 jam. Itulah sebabnya kenapa saya katakan jangan biarkan orang bengkel yang amplas, karena mereka nggak punya waktu untuk melakukan itu.
Kalaupun mereka mau, maka akan berdampak pada biaya menjadi lebih besar. Karena lama, lakukan sambil muter musik atau ngobrol dengan pacar. Ini manifold kelas 2. Kalau kelas 1-nya itu TDR, harganya 350.000. Sedangkan yang TCH ini harganya 125. Perbedaannya adalah kehalusan permukaan. Dengan membeli TDR yang 350, kita akan menghemat waktu untuk mengamplas 3 jam sampai 6 jam. Untuk membuat manifold kelas 2 ini menjadi sempurna, kita harus mengamplasnya. Jika dibuka karet depan, permukaannya ini kasar. Bagian untuk innya juga kasar. Caranya sama, amplas di ukuran 100. Setelah rata dan mulus, amplas di bagian sebaliknya. Gitu. Perbedaan lainnya bahwa yang TDR bagian dalamnya itu rapi dan halus. Sedangkan ini agak bergelembung-gelembung, ada kulit jeruknya. Untuk itu diamplas juga di bagian dalam. Pakai ukuran 100. Kenapa tidak pakai yang halus? Karena semakin kasar, semakin licin dia untuk udara. Semakin licin permukaan, maka semakin lengket dia untuk udara. Cukup amplas 100 saja. Jadi yang membedakan ini 125 dengan TDR 350 adalah ongkos biaya amplasnya. Kalau kamu malas ngamplas 3-6 jam, ya langsung aja beli TDR. Sebelum melakukan penokokan, hendaknya dipastikan di mana tepatnya barang itu mau ditokok atau dikasih titik sebelum pengeboran. Tentukan yang kita inginkan di mana posisinya. Pastikan bahwa tempat yang terbaik itu adalah menghadap lurus ke kiri. Setelah itu, tandailah dengan spidol daerah yang akan dibor tersebut. Untuk pengukuran titik, penandaan titik harus dipasang semuanya, mulai dari isolator, manifold, dan karbu. Tujuannya supaya tidak kerja 2 kali lagi, sehingga ketika masang nanti dia persis seperti keadaan pertama yang kita inginkan. Kemarin ada merek manifold yang lebih mahal, harga 300-an. Ada juga yang murah, kelas menengah, 125. Azan, break azan dulu. Ya, kita bikin blueprint lagi untuk lubang PE. Manifold yang baik adalah mempunyai besar lubang yang sama dengan besar lubang PE28. Kemarin ada yang harganya 300.000, lubangnya ini lebih kecil dari lubang PE-nya. Ini harganya 125, tapi lubangnya sama dengan lubang PE-nya. Saya nggak beli harga ya, tapi beli yang benar. Yang benar itu yang lubangnya sama dengan karbu, atau lubang manifoldnya lebih besar dari lubang karbunya. Tapi kalau lubang manifoldnya lebih kecil dari karbu, itu kurang bagus. Harga nomor 2, yang penting betul. Blueprint ini nanti bisa dibawa ke toko pas nyari manifold, jadi kita bisa dapat perbandingan yang pasnya bagaimana, atau bawa aja karbunya sekalian. Ketika saya beli ini, saya bawa karbu sekalian dan cari ukuran lubangnya sama.
Saat membeli manifold, pastikan dudukan bautnya berada di samping, ya, di samping seperti ini, letaknya di samping. Untuk kasus yang ini, karena kemarin saya masih perawan, nggak tahu apa-apa, rupanya dudukan bautnya itu di depan belakang, di sini, sama di bawah leher. So mampus kita dibikinnya kan. Seharusnya dudukannya itu di samping ini. Itu harus diperhatikan. Kalau tidak, kamu pasang ini yang di belakang, dia masuk. Tapi ketika kamu pasang yang di bagian ini, bautnya itu nyangkut ke leher, ini masuk nggak mau. Tuh, nyangkut, dia dipendekkan, dia harus sependek ini dia baru masuk ke dalam lubang. Bagaimana mungkin kita percaya baut yang cuman masuk segini bisa kuat menahan beban yang dihasilkan oleh angin karbu tersebut. Alhasil saya gergaji dudukan aslinya, habis itu saya bawa ke tukang las. Lasnya las curah, jadi dicurahnya lah di sekitar sini. Perhatian ya, parit karet sealnya jangan sampai ke las, jangan sampai ketutup las curah. Wajib parit karet seal itu ada, karena kalau enggak nanti ketika gaspol lama kamu lepas, gasnya lengket. Habis itu saya bawa ke tukang las. Lasnya las curah, jadi dicurahnya lah di sekitar sini, tambah lagi, sehingga dia menjadi punya dudukan baut yang menyamping. Sekarang paja kok lah namuahnya ada cicuan siko, tak pasang juga kan, itu nasuahnya tuh, bisa dia tuh gitu bro. Berapa biaya las curahnya? 75.000. Akhirnya untuk ini bisa dipakai, kita harus mengeluarkan uang sekitar 200.000, 125.000 untuk ini dan 75.000 untuk las curahnya, sekaligus untuk membuat dudukan lubang baut. Jika ditambah dengan menutup lubang ini, memperbaiki dudukan isolator biar pas, isi 2 lubang nih 20, maka kenanya 20.000. Totalnya aja gua tambah 220 nih preman nih. Sekarang biar presisi di tengah dan lubangnya sama besar dengan lubang karbu PE28. Jadi ini sekarang menjadi manifold yang lebih sempurna dari yang 350-an kemarin. So kekurangannya, seharusnya sebelum ngelas kemarin saya sudah bawa desain, dibulatkan aja maunya bro ya, atau kayak telur gitu, jadi lebih cantik. Itulah gunanya blueprint. Kita tentukan setelah ditandai tadi kan, yang contoh kita pasang di motor, tandai letaknya, sudah tahu kita di mana yang mau dibor, mana lubang yang mau dibubut, mau diisi las curah. Bawa blueprintnya sehingga mereka kerja jadi lebih gampang dan lebih presisi. Ini bang, ini letak lubang yang saya mau. Ini blueprint lubang head in, nggak mungkin kan kita bawa in ya ke sana untuk ngepas dudukan nih. Itulah pentingnya untuk membuat blueprint tersebut. Sekali lagi harap hati-hati bagi yang perawan, belinya manifold yang dudukannya nyamping, bukan yang ngadep ke depan, karena kalau ngadep ke depan mampus lah kita, nggak akan masuk si babi ini karena nggak bentur leher.
Supaya saya tidak mengada-ngada, maka akan saya tunjukkan. Saya tunjukkan bahwa blueprint ini menunjukkan ketidakpresisian lubang-lubang tersebut. Nampak nih, lebih ke ujung dia, nemu dia ke sisi luar. Sama aja semuanya. Wah, kacau semua. Ada yang pas. Pindah kita lagi ya. Lupa tuh. Nggak di tengah dia, di samping luar. Memang kayak entahlah. Berbeda dengan lubang yang sudah saya las curah, itu pas dia di tengah. Memang blueprint ini nyawanya. Untuk manipul ini sudah disediakan karetnya, ada baut, tapi bautnya itu jelek. Saya ganti sama stainless 3000 sebiji. Dua-duanya saya ganti. Semuanya saya ganti pakai baut stainless. Untuk ke head in-nya sampai ke karet PE nya. Ini lebih sempurna dari harga 300-an. Harganya 200.000. Lubangnya sama besar dengan lubang PE. Lubang ini presisi ke lubang head in, dan baut ini presisi ke manifold isolator, dan lubang manifoldnya presisi, isolator ke head in-nya presisi. Kulit jeruknya udah hilang dan semuanya stainless. Jadi tidak bisa kita mengelak dari ring 250 untuk menghasilkan leher angsa yang benar. Untuk karet leher angsanya yang ke karbo nggak bisa sembarangan. Ini lunak, rasa lunak, gampang bengkok nih. Ini KW ya, yang KW ya, yang kualitas hancur-hancuran. Kalau yang bagusnya dia karet tapi sejenis plastik. Ininya tuh keras kali, dipegang tuh kayak plastik. Harganya sebiji sekitar 40 sampai 80.000. Minimal yang Bed Pro beli. Ada juga yang sebiji 150 sampai 250. Wajar kalau yang ori aja set kan, karbu sama leher lengkap dengan karetnya itu kan 600 satu set. Jadi 500-an lah kalau mau bagus. Bagaimana kalau ini karetnya yang murah? Setelah kita gaspol lama, kita lepas, itu gasnya lengket, nggak balik lagi. Gejalanya seperti itu. Dan lehernya menonggek ke atas, jadi dia tuh serong ke atas. Kalau dia lurus, aliran udara kurang kencang ke deksel. Tapi kalau dia serong menyerong, maka aliran anginnya akan lebih cepat ke deksel, sehingga kita nggak perlu lagi memotong dia supaya lebih serong ke atas. Menurut saya TCH ini ya lumayan lah setelah dimodif tentunya. Jarak karbunya ke mesin jauh, sehingga bensin di dalam tabung ini lebih dingin. Artinya jika mesinnya sangat panas, karbunya dingin, itu akan menambah 2 kali lipat kecepatan angin ke mesin. Karena gerak udara juga ditentukan oleh 2 suhu ruangan yang berbeda. Dan teman-teman bisa kita lihat jarak karbu ke mesin lumayan jauh, segini. Blueprint tadi dipasang ke isolator, slop tape biar nggak lepas-lepas atau goyang. Lalu siapkan paku, tajamkan ujungnya, asah pakai batu asahan sampai betul-betul menghasilkan titik tajam. Kemudian di tengahnya ini tinggal kamu palu aja, ketak. Sekali. Taruh di sini, ketak. Dari tahap pemakuan dan berikutnya tidak disarankan buat mereka yang tidak punya dudukan bor. Kalau nggak punya dudukan bor, mending bikin di tukang bubut aja. Setelah dikasih titik, gunakan mata bor ukuran 5. Setelah itu kita bikin
ambilnya dengan berat 6. Itu untuk dudukan dari manifold ke isolator. Sedangkan untuk dudukan dari deksel ke isolator dia ada benaman. Kita bikin pakai ukuran 5 pot. Setelah itu untuk benaman bautnya besarnya lubangnya pakai ukuran 10 sehingga bautnya terbenam dengan baik rata. Dan selalu sediakan kikir karena bagaimanapun suka melenceng beberapa dikit. Terpasang rapi dimana selang bensin bisa langsung masuk ke lubang karbu. Lalu istimewanya lagi, kabel gas bisa langsung masuk tanpa ada penghalang. Istimewanya lagi, kaki kita leluasa melangkah. Istimewanya lagi, karbu tidak akan mengisap kotoran pasir dari celana. Hal yang tidak akan mereka ceritakan setelah pemasangan PE28 ke Supra X adalah dia jelek kalau dipasang filter, melanjungnya jauh sekali, hampir sejajar dengan pijakan kaki kiri. Tuh kan aneh kan tuh, lanjung deh, aneh. Dari lihat dari manapun bentuknya aneh. Itu sudah dibengkokkan ke atas ya. Kalau dia filternya lurus, mungkin terlalu panjang ya, nggak masuk akal. Demikianlah suka duka saya dengan PE28 manifoldnya yang saya berusaha supaya center. Waktu pengerjaannya sekitar 10 hari. Terima kasih buat teman-teman yang mengikuti video sampai akhir. Mungkin lama, namun seperti itulah cerita yang saya alami ketika mengurus PE28 ini. Dan saya sangat berterima kasih untuk 40 subscriber yang baru-baru ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang memberanikan diri untuk komen atau tanya. Dan jangan lupa di like and subscribe ya. Setelah dikasih filter ketahuan belangnya. Aneh bentuknya, aneh sekali. Isolator, manifold, P28, filter. Kenapa dipasang dulu seperti ini? Karena kalau tidak disiapkan sebelumnya, ketika kita antar ini ke bengkel untuk pemasangan tali, karbu ini bisa dipakai, tapi kita akan menemukan aneka macam gangguan-gangguan yang luar biasa memusingkan. Oleh karena itu, supaya tidak bolak-balik bengkel 2 kali, memang sebelum pemasangan tali gas ini ke bengkel, kita pastikanlah dudukannya, ya kita mau arahnya kemana. Sudah kita siapkan juga filter. Saya pernah habis pasang karbu kemarin setelah ngambil motor, baru jalan sebentar turun hujan, filternya nggak ada, gila nggak? Nah itu harus kita ketahui apa akibatnya ketika dia mengarah ke sini, dan apa yang bakal dicoba, dan kemana talinya, dan apa jenis selang bensinnya. Setelah merenung 2 hari, akhirnya saya mendapat pencerahan dari Yang Maha Kuasa. Kita kalau ngebut bisa jatuh. Untuk posisi karbu menghadap ke kiri lurus dengan karbu yang menjolok keluar panjang, motor ini rebah terjatuh ke aspal, dipastikan karbu ini hancur, leher ini patah. Sisanya hanya lecet-lecet di baut depan dan kiri belakang. Baut murah, tapi kalau ini yang pecah kan pusing lagi otak kita. Ini adalah tempat terbaik kedua untuk pemasangan PE28. Yang benarnya arah kemana ya? Arah ke pabrik. Gimana itu? Lurus seperti standar. Jadi nanti kalau ada uang, rezeki, kalau mendapat harta lebih lagi, saya akan buka spakbor ini. Ganti spakbor GL Pro atau Ninja gitu yang menghadap ke depan. Dengan itu saya nggak perlu khawatir kalau dia jatuh yang lecet cuma baut-baut aja. Dengan adanya ini menghadap ke kiri, menyamping, itu membuat kita tidak nyaman untuk melakukan manuver-manuver cornering yang agak ekstrim. Nah ketika kita tahu spare part itu mahal dan
jatuh bakal kena itu, konsentrasi kita akan kurang sedikit, dan sedikit tuh mengganggu. Pengkopekan casing dilakukan dengan perlahan, setahap demi setahap. Caranya dengan guide spidol. Kemudian lepas casingnya, lalu solderlah mengikuti spidol tersebut. Kemudian pasang. Jika masih ada sesuatu yang mengganjal atau menyangkut kayak kurang besar, maka spidolkan lagi. Rasanya lebih bagus kalau dia dibesarkan di bawahnya sedikit lagi. Kemudian lepas, lalu solder sampai kita menemukan posisi kopekan yang pas. Dengan memotongnya perlahan demi perlahan sesuai dengan kebutuhan saja, itu akan membuat lekukan yang indah pada casing tersebut. Untuk mendapatkan solderan yang pas, kuncinya adalah melihat dengan baik. Syarat untuk melihat dengan baik adalah terang. Jadi kita pakai senter kepala. Biasanya ini ada dijual di Giant. Untuk mendapat penglihatan yang baik, berarti kita harus melihat sedekat mungkin. Ini hanya ilustrasi ya, membayangkan beginilah supaya itu nampak jelas. Masalahnya ketika kita melihat dekat, asapnya itu busuk sekali minta ampun. Oleh karena itu, perlu menggunakan masker, lampu kepala supaya jelas, dan jarak melihat yang dekat menggunakan masker. Dengan dua alat tersebut kita akan menghasilkan potongan yang lebih baik. Kamu di mana? Aku mencari-cari, ternyata kamu ada di dalam hatiku di sini. Kamu menghilang jauh di seberang laut, ternyata kamu ada di dalam hatiku di sini. Ketika kamu pergi, ketika itu pula dirimu berubah menjadi bayangan, menemani
Sip teman-teman, ini kopekan karbu PE, kopekan casing. Kecil sekali ya seperlunya. Kenapa dia bisa sedikit aja kopekannya? Karena posisinya serong kiri ke depan. Kecil sekali teman-teman, ini perbandingannya dengan tangan saya. Cukup lama untuk saya bisa membiasakan diri menyadari kalau sudah dipasang keran bensin di motor. Kira-kira baru sebulan saya baru terbiasa pakai keran bensin ini. Ini tahannya cuman 4 bulan. Kalau kita suka lupa kembalikannya ke posisi terbuka pas pagi. Kenapa dibikin lubangnya tinggi dan besar? Supaya kita bisa tangan masuk langsung untuk memutar keran ini. Kalau kita posisinya sedang duduk di atas motor, jadi nggak perlu turun untuk menaikkannya. Adapun untuk keran bensin ini ada 2 jenis. Awalnya saya pakai itu mereknya berbeda. Posisi setangnya ini, knob ini arahnya yang pertama kali arahnya itu ke atas, makanya di sini ada lubang ke sebelah atas. Lalu beberapa bulan kemudian ini rusak, saya beli mereknya beda, ternyata knobnya arah ke bawah. Ya akhirnya saya bolongin lagi sebelah bawah, akhirnya sebesar ini lubangnya. Untuk selangnya sudah tidak standar, selang ke tangki itu bawaan pabrik dari yang lama, tapi untuk selang ke PE28 itu lebih besar. Supaya bagus saya pakai klem pipa untuk mengikat selang bensin tersebut supaya lebih keren. Posisi baut ini udah ada dudukan dari lama. Kok nggak salah ini tempatnya simpang 3 kok salah. Simpang 3 itu dilepas, habis itu di dudukan baut simpang 3 itulah kita dapat membaut keran bensin ini. Harganya bervariasi mulai dari 40 sampai 60.000. Saya udah 3 kali ganti nih. Memang gampang rusak ya. Terserah dia mau merek apa sama aja. Karena ya salah pakai. Pagi suka lupa balikin posisinya ke awal, jadi dia keburu kesedot maksa dulu, akhirnya dalamnya karet-karetnya mungkin kayak sawah atau apa gimana. Nah yang putih itu adalah karbu PE nya. Apa ini? Adalah anti hujan, anti air dan anti becek. Dengan tabung putih ini kita dapat touring melintasi apa saja, gerimis, hujan, dia akan jalan terus. Saya pernah touring dalam keadaan hujan lebat selama 2 jam dan motor masih tetap hidup. Butuh waktu 2 bulan untuk menemukan desain seperti ini. Solusi keren menurut saya dan menurut yang setuju itu keren. Ya seperti itulah Allah. Jika dia hendak menunjuki, maka ditunjukinya seseorang. Dan jika dia hendak menyesatkan, ya sesatlah orang tersebut. Tabungnya saya potong sedikit supaya bisa lewat spakbor depan. Ini ya, saya putar-putar spakbornya. Tuh kan? Mau deh kan? Putar sini. No problemo. Numero 1. Oke teman-teman, ini filter PE28 atau PE24 atau PWK atau entah apa, filter racing Meriluna Bike, itu aja namanya. Kalau nggak suka dengan nama itu ya mohon diusul sebutan apa untuk filter kita ini. Seperti apa isinya akan kita buka casingnya sebentar lagi. Seperti itulah penampakannya filter anti hujan PE28 versi Meriluna Bike. Kecil, nggak terlalu norak, ya sedang lah, nggak aneh, nggak apa.
Ya kayak ada bulat nyelonong aja gitu. Sip. Baik teman-teman, beginilah bentuk tabung sebelah dalamnya. Setelah casing dibuka, di sini ada karet. Mari kita lepaskan. Kita memakai filter Vaito. Tingginya sekitar 9 cm, lebarnya 11 cm. Saya beli di Giant Lion Star untuk 750 mm. Jadi 11 kali 9 bagi 4, horizontal, vertikal. Di pertemuan dua sudut ini bagi lagi. Jadi dapatlah dia serong ke atas kanan, serong atas kiri. Kemudian solder supaya karet ban ini bisa masuk ke dalam ikatannya. Yang harus diingat, ketebalan karet ini itu digunting tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal. Kalau terlalu tipis dia gampang hangus. Ini tahannya setahun ya karetnya ini. Nanti laku deh kalau udah setahun, bikin lagi yang ini. Ini sudah saya pakai 2 tahun tabungnya ini. Jadi ini tempat kue, tempat beras atau tempat lauk. Cara menggunakannya, letakkan karet tersebut di sisi paling dalam, sisi sebelah bawah, sebelah panjang. Tarik ke sini. Kemudian tinggal dicucukkan aja ke minyak. Harganya ini 40.000. Salam Windies. Astagfirullahaladzim. Ayah, jangan anak kayak gitu. Ini karet benen motor, karet ban, benen dalam. Mengenai cowakan ini masih berupa prototipe, contoh pertama. Saya nggak berani menganjurkan karena sifatnya bisa benar bisa salah. Tanpa menggunakan cowakan ini pun tempat beras ini bisa dimasukkan ke karbu tersebut. Sudah saya coba. Lu kenapa dicoba? Karena saya pengen lebih presisi lagi, dan saya masih belum menemukan cara biar dia kelihatan lebih cantik. Mungkin ada yang menyarankan barangkali tinggal dicat. Masalahnya saya suka kalau dia tembus, jadi kita bisa melihat keadaan filternya di dalam. Ketika pemasangan juga gampang kita untuk mengagak-agaknya, karena dia kelihatan apakah dia udah mentok sana, mentok sini. Jadi untuk tutupan anti hujan ini memang wajib dia berbahan tembus bening. Kemarin saya pengen mendorong plastik ini ke dalam, jadi saya dorong pakai kuali panas. Yang ada bukan plastiknya yang masuk, tetapi plastiknya meler, jadi melubang. Saya salah prediksi. Lalu dengan menggunakan plastik lain ditaruh di sini, dilem dengan lem proxy atau lem apa gitu. Jadilah dia jelek sekali seperti ini. Saya kurang sudi yang hancur-hancuran ini. Kalau fungsi ini berfungsi dengan baik, hanya saja saya nggak akan menganggap itu menang sebelum visualnya bagus. Mohon teman-teman diperhatikan dengan baik untuk pemasangan filter anti hujan dilakukan dari arah motor sebelah kiri atau berlawanan arah busi atau di bagian oper gigi. Pertama, putar stang ke kiri sehingga ada ruangan untuk memasukkan tabung tersebut. Lalu pasang karetnya. Setelah dipasang, putar ke sebelah atas. Lalu masukkan. Kenapa dipasang di sini? Supaya kita nggak perlu tenaga lebih besar lagi untuk menariknya ke belakang kargo. Kita buktikan apakah ini berfungsi dengan baik.
Itulah kenapa saya katakan kalau bahan untuk penutup anti hujan ini haruslah tembus plastik bening supaya kita bisa nampak dengan jelas apakah dia di tengah. Ini pas di tengah. Kalau dia misalnya nggak pas di tengah, tinggal kita posisikan lagi. Filter anti hujan Merluna Bike. Kemanakah karet tersebut melingkar? Dia melingkar ke belakang. Bisa disangkutkan di ujung baut ini, atau bisa disangkutkan di ujung baut sini. Intinya dia ke belakang dan bertemu dengan sesuatu tempat yang bisa dia nyangkut. Begitu juga dengan sebaliknya. Untuk PE28 harap agak hati-hati, walaupun lebar filter ini 11, bagian kuning ini menjolok keluar, jadi dia rentan terbentur, sehingga harus hati-hati ketika pemasangan. Apakah goyang? Tidak, udah dicoba, bahkan saya udah nyobain sampai lari 120, nempel aja preman tuh. Untuk karet sebelahnya sama, dia menempel ke bodi, atau bisa saja ditarik ke sini. Kalau saya sih nempelnya feel aja sih, nggak ada sesuatu yang fix untuk penempelan ini. Untuk PE paling sebaliknya ke bodi, yang sebelahnya ke baut. Pertanyaannya, apakah filter ini bisa dipasang dalam keadaan casing terpasang? Ya, filter ini bisa dipasang ketika dalam keadaan casing motor lengkap. Jadi nggak harus dibuka dulu casing motor. Ya, syaratnya masangnya harus dari sebelah kiri dan stangnya diputar dulu. Udah dicoba, pasti bisa. Apakah masuk air ketika hujan? Enggak. Jaminan mutu. Dengan catatan casing standar dipasang. Filter ini dengan casing standar itu benar-benar anti hujan yang luar biasa. Saya udah pakai touring, kena hujan 2 jam di jalan, tancap gas terus, no problem. Tapi agak berbet dikit kalau udah terlalu deras hujannya. Cuman dia nggak akan mati. Saat melepas harus hati-hati sekali, knop merah ini jangan sampai ketarik karet. Ini harus hati-hati aja ngangkang. Buka, tarik sebelahnya kan, lepas langsung. Ya, mantap kan Mas Bro? Mantap Mas Bro, karbunya nonggek ke atas. Kekurangannya untuk karet tali gas tidak menutup rapat karet ini, jadi ada bagian yang terbuka sehingga kemungkinan dia rentan kemasukan air karena ini tali gas standar Supra X 125 dan ini karetnya punya PE. Karena tali gas Supra X 125 bengkok, karet PE28 lurus, jadi dia nggak klop. Jadi solusinya untuk sementara kemarin saya tutup slot tip aja di sebelah gini nih. Karbu PE ini berat. Setelah dipasang, karet muncung manifoldnya ini sebelah atasnya nganga, yang sebelah atas tuh nganga sekitar 1-2 cm. Untuk mengatasi itu saya ikat pakai T-bolt, larinya ke sebelah bawah sekitar baut sampai kebalik sebelah sana, kembali ke sini. Jadi ini diikat T-bolt. Namun dari mekanik saya Bang Naga, dia bilang karet manifold saya ini kualitasnya rendah, kemungkinan dia bisa hancur. Kalau dia hancur, karbu ini bisa jatuh di jalan ketika berkendaraan. Jadi itu kemungkinan nanti suatu saat bakal jatuh. Untuk mengantisipasinya saya bikin pegangan pengamanan dengan menggunakan kawat. Jadi kawat ini nggak ada fungsi selain cuman untuk pengaman ketika dia jatuh. Misalnya kalau ada kejadian tak terduga, jadi dia baru berfungsi kawatnya ini kalau karbunya sudah jatuh. Ini cuman nempel seadanya aja. Tapi kalau yang ini memang untuk narik
safety belt yang hitam ini memang untuk narik karbunya supaya karet bagian atas ini nggak menganga. Itu kekurangannya. Yang berbeda sebelum dan sesudah penggunaan karbu PE, untuk selang bensin dari tangki itu standar yang kecil, sedangkan menuju ke PE28 selangnya lebih besar. Ide siapa ini? Ini idenya Bang Naga nih, aku ikut aja. Jadi keadaan motor ini sekarang adanya perbedaan selang. Yang ke tangki ukurannya kecil standar, yang ke PE28 ukurannya besar. Pertemuan dua selang itu adalah keran bensin. Keran bensin kalau kita lupa balikinnya pagi-pagi terus kita jalan sering kayak gitu, maka umurnya cuma 4 bulan ya harus ganti, suka macet. Ini filter jamur, ini Vito punya. So kemarin ini saya udah punya, saya beli 2 tahun yang lalu. Ini reuse, guna ulang. Kalau udah kotor bisa dicuci, rendam pakai air hangat, rinso. Lalu setelah beli PE saya cucukkan, kemuncungnya nggak masuk, jadi saya beli lagi. Yang ada cuman ini, karena dia nggak bisa dicuci ya saya belilah yang besar, panjang. Kebanyakan memang panjang gini, muncung-muncung gitu rata-rata ya Mas Bro ya. So lalu saya antar karbu ini ke bengkel, ternyata mekaniknya bisa masukin karet ini ke dalam muncung PE28. Rupanya harus dipaksa, cuman kekuatan paksaannya itu tidak seperti yang saya bayangkan. Berarti itu harus dipaksa, support tenaga. So saya senang sekali. Ini bisa dicuci ulang, udah kebiasa juga, terus udah pas juga dia sama mangkok anti hujan yang kemarin. Kalau pakai yang ini itu dia akan banyak mengkopek casing motor. Tapi kalau pakai yang Vito dia itu sedikit mengkopek mesin motor. Jadi ini mantap sekali. Saya senang sekali bisa pakai ini lagi. Karena saya ngedesain yang tabung anti hujan itu berdasarkan filter Vito. Ini barang bagus mah bro, jaminan mutu. Cocok untuk karbu standar Supra X pun mantap. Mau dari kiri, mau dari kanan, lucu, keren, kayak Windy. Manifold standar panjangnya 12 cm, isolator tebalnya 1 cm, manifold TCH 11 cm. Jadi ini leher angsa tanpa manifold, leher angsanya panjangnya 11. Jika leher angsa ini ditambah manifold yang tebalnya 1 cm, panjang leher angsanya jadi 12. Berarti leher angsa TCH dengan isolator panjangnya sama dengan standar. Artinya leher angsa sekarang lebih pendek 1 cm dari leher angsa standar Supra X 125. Bagi yang mengikuti video PE28 part 1 akan mengerti kalau bukanlah suatu kebetulan leher angsa itu mengarah serong ke depan. Karena sebelum saya membawa karbu ini ke bengkel, dudukan bautnya ini itu sudah dimodif di las curah. Satu set ini sebelum dibawa ke bengkel sudah saya pasang sini. Lalu saya tandai. Jadi ketika dipasang arahnya serong ke kiri depan. Itu untuk pilihan pertama jika ternyata si abang Bang Naga tidak mau menggunakan isolator. Yang saya bawa kemarin ke bengkel adalah karbu leher beserta isolatornya, dan dia menghadap ke kiri lurus. Karena menurut mekanik saya, dia mengatakan untuk leher angsa semakin pendek semakin baik, sehingga jatuhlah pilihan untuk memasang karbu PE ini tanpa menggunakan isolator. Kenapa saya memilih untuk menggunakan leher angsa plus isolator yang panjangnya 12 cm? Karena saya masih beranggapan bahwa
semakin jauh karbu ke mesin semakin baik. Semakin dingin bensin ketemu dengan mesin yang panas, semakin cepat gerakan udara ke ruang pembakaran. Karena gerak udara ditentukan oleh dua suhu ruangan yang berbeda. Kemudian, ibarat seperti cat semprot atau kamu semprot nyamuk, butiran yang paling sempurna adalah semakin jauh semprotan, maka semakin sempurna butirannya. Semakin panjang leher angsa, semakin sempurnalah butiran bensin tersebut ketika masuk ke dalam ruang bakar. Tapi yang saya dapatkan ternyata adalah leher angsa yang 1 cm lebih pendek dari standar tanpa isolator. Oke, karena penasaran saya bertanya, oh bang, kenapa bang nggak pakai isolator? Karena kalau motor balap itu leher angsanya pendek, gitu kata abang tuh. Nah yang kedua, karena posisi tanpa isolator menghadapnya serong ke depan. Karena saya meminta supaya tetap menggunakan gas standar, tali gas standar bawaan Supra X. Tali gas standar Supra X ini pendek. Kalau karbunya miring lurus ke kiri, maka kita nggak bisa menggunakan tali standar Supra X. Kalau tali standarnya diganti, itu akan mengganggu kenyamanan untuk melintir gas. Maka jadilah dia serong ke kiri depan untuk mengejar tali gas standarnya tuh sampai ke PE28. Ini serong ke kiri depan adalah mustahil untuk manifold racing yang tersedia ada di pasar. Kenapa dia bisa serong ke depan pas? Itu karena sebelumnya saya sudah menentukan dudukan bautnya ini di las curah. Jadi saya pengen miring di sana, saya pasang di sana. Untuk lengkapnya bisa lihat di PE28 part 1. Semuanya oke dan mantap. Tali gas naik ke atas tanpa dihalangi apapun. Kemudian selang bensin bisa langsung masuk ke karbu. Kemudian tensionernya bisa disetting terbuka. Kemudian filter bisa dipasang tanpa nyangkut-nyangkut dan sedikit mengopek bodi. Saya pikir serong ke kiri depan itu adalah yang terbaik posisinya untuk saat ini. Versi Meriluna Bike. Adapun penampakannya adalah seperti demikian. Tuh. Gak maksa, enak. Ini mantap nih teman-teman. Tali gas langsung masuk ke karbu tanpa ada kesulitan. Filter sedikit miring ke depan sehingga sedikit mengkopek bodi. Lalu kita bisa menggunakan tali gas standar Supra X yang berakibat pada kenyamanan saat membejek gas. Jadi kita sudah familiar dengan bejekan gas standar. Ini alur tali gasnya bagus sekali. Bengkoknya pun mantap, nggak terlalu maksa bengkoknya, cantik bengkoknya. Tali gasnya pun mantap, naik ke atas tanpa ada penghalang apapun. Jadi saya setuju sekali nih yang miring kayak gini, karena tidak terlalu keluar sehingga dia nanti tidak akan terlalu mengkopek casing. PE28 tentang langsam dan tak langsam, atau istilah berbet dan enggaknya. Versi saya bukan masalah PJ dan MJ, tapi ketika kita merubah karbu dari standar ke PE28, yang terjadi di situ adalah perubahan kemampuan motor. Seperti kita tahu bahwa PE28 itu digunakan untuk motor 2 tak. Yang PE28 saya ini untuk NSR, dimana itu adalah 150 cc. Sedangkan jadi kemana-mana ya. Langsung aja lah. Ini kalau tidak langsam, yang pertama yang harus dikerjakan adalah mengganti CDI. Ganti CDI-nya dengan CDI Racing. Oke. Kalau masih nggak langsam juga, ganti CDI Racing yang sebelumnya dengan CDI Racing yang lebih mahal, harga-harga 700-an. Kalau masih nggak langsam juga, ganti CDI Racingnya dengan harga yang 1 juta ke atas. Kedua, kalau masih nggak langsam juga, ganti filter karbo dengan yang lebih besar. Kalau masih nggak langsam juga, buka filter karbunya. Kalau masih nggak langsam juga, ganti knalpotnya dengan knalpot racing. Kalau pada putaran tertentu nggak enak, maka itu adalah bagaimana kreativitas kita untuk mengganti besar lubang knalpot racing tersebut. Biasanya untuk beberapa keperluan dia lebih langsam kalau menggunakan DB killer.
dan untuk beberapa keperluan dia malah lebih langsam menggunakan knalpot standar. Dan ketika udah pakai CDI racing, sudah buka filter, ganti filter, dan sudah ganti knalpot masih nggak langsam juga, maka yang terakhir adalah mengganti koilnya dengan koil YZ. Ketika keempat tahap tersebut masih tidak langsam, barulah kita setting PJ dan MJ. Menurut saya untuk penyetingan PJ dan MJ itu hanya bisa dilakukan setelah melalui tahap-tahap yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu pertama dengan menggunakan CDI. Nggak mempan, ganti CDI yang lebih mahal. Nggak mempan juga, maka ganti dengan CDI yang high end, tingkat paling tinggi. Lalu kalau masih tidak langsam juga, yang kedua ya ganti filter. Nggak mempan juga ya buka filter. Yang ketiga, kalau masih nggak langsam juga, ganti knalpot racing. Nggak langsam juga ya otak-atik besar lubang knalpot tersebut. Dan terakhir yang keempat, kalau masih nggak langsam juga, baru pasangkan coil YZ. Setelah 4 itu dikerjakan nggak langsam juga, baru kita maju ke PJ dan MC. Untuk yang mengikuti video saya dari pertama akan tahu kenapa saya membuat konten PE28 ini di belakang terakhir. Karena PE28 saya menganggapnya sebagai part terkutuk. Itu lebih tepatnya terkutuk. Karena apa? Nah, dia benar-benar menguras dompet. Jadi dia adalah suatu part yang tak bisa berdiri sendiri. Jadi ketika preman ini dipasang, itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain. Adapun yang paling pertama adalah minimal cc-nya 150 cc. Koreksi Mas Bro, setelah kemarin saya ganti blok 125 cc, ternyata PE28-nya tetap langsam. Jadi cc nggak ngaruh, asalkan CDI-nya harganya di atas 800.000. Itu ya Mas Bro. Minimal cc-nya 150 cc. Itu minimal. Idealnya ya 200 cc. Ini kejadian kurang lebih 4 tahun yang lalu. Saya pergi ke bengkel racing di Pekanbaru, Kirana Motor. Anak Pekanbaru pasti tahu itu. Ketika itu saya berniat untuk merubah karbu motor saya dengan PE28. Hal pertama yang ditanyakan penjual adalah cc motor kamu berapa? Saya bilang masih standar. Biasanya kalau orang tokonya baik, itu dia tidak akan mau menjual barang tersebut. Karena ujung-ujungnya menyusahkan kita setelah membeli PE ini. Jadi apa syaratnya Bang supaya aku bisa pakai PE28 ini? Syarat pertamanya adalah naik cc. Berapa itu Bang? 1.300.000 katanya. Sekalian apa kan? Lemer dan lain-lain. So, akhirnya kamu beli PE28, misalnya harganya 2 juta, harus naik cc 1.300.000. Kenanya 3.200.000. Itulah saya bilang itu part terkutuk. Kemudian, emangnya kenapa Bang kalau misalnya aku nggak naik cc? Kalau kamu nggak naik cc, nanti dia makan busi, jadi businya cepat mati. So, setelah dipikir-pikir baru sadar sekarang kalau cuman sekedar busi cepat mati, paling kalau misalnya 2 bulan sekalipun mati busi ya nggak masalah kan, tinggal beli busi baru aja bro. Cuman ya harus siap ya gonta-ganti busi, itu aja kalau nggak naik cc. Cuman ya memang PE28 ini diciptakan untuk 150 cc ke atas. Jadi ketika kamu beli PE28 artinya kamu sudah mempersiapkan diri untuk bore up. Lalu setelah dipasang dia bore up 150, PE28 ini mengirim gas yang lebih tebal, lebih banyak ke dalam pembakaran. Sip. Karena dia lebih tebal, api dari CDI ini nggak sanggup untuk membakar tebal gas dari PE28 sekarang. Akibatnya dia kurang langsam, jadi berbet. Artinya kalau kamu beli PE28, kamu bore up 190, kamu juga harus beli CDI apinya yang lebih besar. Ketika apinya lebih besar, ketika bahan bakar masuk lebih besar, apinya lebih besar, maka ledakannya lebih besar. Setelah meledak dia jadi karbon, jadi ampas. Itulah
knalpot kan, keluarlah ampasnya dari knalpot. Kalau knalpot kamu standar, maka sampah yang lebih banyak ini akan terlambat keluar. Jadi karbonnya akan banyak mengendap di mana-mana. Artinya kamu harus beli knalpot racing. Itulah saya bilang bahwa PE28 ini spare part terkutuk. Karena ketika kamu membeli ini, maka wajib dia naik 150 cc, wajib pula dia menaikkan api CDI-nya supaya bisa membakar gas yang lebih banyak masuk ke sini. Kemudian setelah meledak, ampasnya juga 2 kali lipat lebih banyak. Yang kalau dia tidak pakai knalpot racing, maka ampas itu akan banyak mengendap di mesin sehingga membuat dia jadi kurang sehat. Jadi berapa sebenarnya total untuk bisa memasang PE28 ini? Totalnya adalah harga PE28 ditambah harga bore up, ditambah harga CDI, ditambah harga knalpot racing. Maka itulah harga sebenarnya dari penggunaan PE28. Bagaimana kalau saya cuman pasang PE28 juga aja di Supra X? Langsung gitu aja, langsung pasang gini aja. Itu namanya naif. Maka harus ganti knalpot racing supaya ampas yang 2 kali lipat lebih banyak tadi lebih cepat keluar. Karbu terkutuk ini dengan CDI racing api besar, bore up 100 limpul, knalpot racing kencangnya bukan main. Wuih, tenaganya dahsyat, panasnya juga minta ampun. Oke, klep di Dexel Supra X 125, besinya punya batas hanya mampu untuk menahan panas pada titik tertentu. Jika panas Dexel ini melebihi standarnya, maka klep tersebut akan bengkok. Bukan karena dia bengkok nggak kuat, karena besi kalau sudah terlalu panas itu memang gampang meler. Wajib juga kita beli sentrik hawa dan tabung hawa serta pagoda hawa. Jadi kesimpulannya PE28 ini adalah kelas berat untuk mereka yang modif-modif motor karena kecepatannya melampaui dari standar. Panasnya menjadi 4 kali lipat. 4 kali lipat dari mana datangnya 4 kali lipat? Pertama, dari BU 150 cc naik 1 kali lipat. Kedua, dari CDI racing api besar naik 2 kali lipat. Ketiga, dari knalpot racing naik 3 kali lipat. Keempat, dari karburator itu sendiri PE28 naik 4 kali lipat. Maka mesinnya lebih panas 4 kali lipat dari biasanya. Dan klep itu hanya sanggup menahan panas pada titik tertentu. Jika dia melampaui titik tersebut, bengkoklah klep itu. Jadi untuk menghindari bengkoknya klep itu, kita harus menambahkan tabung hawa dan tutup temeng dan tutup klep. Dan masih permasalahannya PE28 ini selalu di tempat. Bagaimana menempatkannya supaya pagoda ini tidak nyangkut ke PE28? Untungnya ini pas, nggak nyangkut. Untungnya nggak nyangkut, pas sekali. Dan ini pas ke sini. Sip. Yang bikin kita pusing, ini mau ditaruh di mana? Mungkin itu nggak pusing, taruh aja di atas. Cuman saya mempermasalahkan, kalau visualnya belum bagus, itu belum menang buat saya. Bisa di sini. Nah, pikirkan, barang sebesar ini ditambah selang beberapa meter. Di mana naruh supaya bagus? Gara-gara apa? Gara-gara PE ini. Nah, ya permasalahannya itu betul-betul bagaimana kita menempatkan PE itu. Dan ternyata harus memikirkan juga sampai bagaimana jadinya kalau dia dipasang pendingin pagoda. Jadi ketika kita mencari posisi peletakan PE28, selain dari posisi kabel bensin masuknya kemana, posisi tali gas arahnya kemana, posisi tensioner, dan rupanya terakhir masih ada lagi posisi saluran-saluran hawa yang akan menyusul berikutnya untuk dipasang. Dan untung sekali saya pas naruhnya nyamping, jadi dia nggak nyangkut.
CDI racing saya Mas Bro, CDI racing. Ayo Mas Bro, ini apa tebak? Ayo apa? Wah, senang sekali saya Mas Bro, senang sekali. Pas, nggak nyangkut, untung nggak nyangkut. Kalau nggak pusing lah kepala kita. 2 kali kerja pula lagi kan. Oke Mas Bro, bagaimana kalau Supra X standar langsung ganti karbo? Pengalaman pertama saya kira-kira 4 tahun yang lalu, saya datang ke suatu bengkel dan terlibat cerita-cerita racing gitu, dan racun racing. Akhirnya abang itu menawarkan untuk memasang karbo, katanya bisa lebih kencang. Oke, berapa bang? 200 ribuan ya. Udah kerjakan lah, besok datang. Besoknya saya datang dan nemulah karbo. Sepertinya ini Mikuni 26 ya, 26 atau 24. Kesan pertama saya setelah pemasangan adalah bertebarannya kabel-kabel di sana sini. Lalu yang khas sekali posisi karbu yang semerawutan ke kiri lurus, sehingga ada bagian dari casing yang harus dibuka ya, casing Supra tahu kan yang bagian kecil itu. Oke, dinyalakan. Kesan pertama saya yang Supra standar itu pakai Mikuni 26 ini, karbu RX King ini ya. Kesan pertamanya itu seperti kayak berbet tuh, dan rasanya nggak enak karena setahu saya motor yang bagus yang langsam. Dan kesininya ternyata setelah saya ke beberapa bengkel untuk motor balap itu katanya memang bagusnya yang berbet, jadi dibikin boros bensinnya. Cuman saya itu kan buat harian, bukan buat macam-macam. Saya tancap gas, itu khas sekali, khas ya, khas. Kalau ganti karbu tuh putaran bawahnya tuh lebih gagah, nggak bisa dibilang ngejambak. Kalau yang ngejambak itu keme, terasa kayak gagah gitu, kayak kokoh dia terasanya. Kesan kedua itu bunyi ya, pasti jadi lebih seksi, lebih ngebas gitu. Oke, yang ketiga adalah sedikit saya tarik gasnya itu dia langsung full. Jadi di setting sama orang bengkel tuh gimana, dia tuh jadi seperti gas spontan. Setelah dipakai 3 hari itu mengganggunya kenapa? Kita susah kalau nyalip, misalnya di depan itu ada 1, 2, 3, ketika kadang kita motong kan, nyalakan yang kiri, rupanya sebelah kanan ada, pas nyalain kanan rupanya ada yang depan. Menyalip sekali 4 gitulah yang berderet, karena dia ditarik gasnya sedikit langsung dia melontar yang jambak itu nih. Padahal kita terkadang untuk nyalip kayak emak-emak atau bapak-bapak itu nggak harus langsung dijambak gitu. Jadi susah kita mendapatkan timing karena sifatnya yang menjambak itu. Jadi saya semenjak pakai karbon ini saya nggak pernah itu berani untuk nyalip yang 3 baris 4 baris di depannya orang itu. Balik lagi ke kesan pertama, saya coba beberapa kilo dari bengkel, knalpotnya mulai meledak-ledak. Jadi setelah kita tarik gas, kita lepas, bar, bar, meledak. Kemudian saya kembali ke bengkel dengan tampang yang kurang senang. Bang, ini kok kayak gini ya, kok meledak-ledak? Ya kamu belum ganti knalpot racing, gitu katanya. Di situ saya nggak sukanya kenapa? Dia sebelum masang itu nggak menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, harus punya knalpot racing dulu, gini gitu. Sebelumnya dia janji dengan masang karbu ini udah selesai masalah. Mungkin cuma perasaan saya, akhirnya saya pakailah itu untuk 5 atau 6 hari ke depan. Sampai di rumah saya masukkan ke ruang tamu, pergi tidur. Pagi-pagi saya
saya buka pintu kamar tuh bau bensin di ruang tamu, bau sekali. Apa yang terjadi? Setelah dicari-cari, rupanya udah berserakan bensin, jadi karbunya tuh bocor. Dari situ saya sadar ternyata untuk membuat memasang karbu Mikuni 26 itu harus diikut sertakan pula dengan kran bensin. Kalau nggak ya gitu banjir, berserak, basah pantai itu, seliter tumpah dibiarkan sehari. Enggak loh. Akhirnya paginya saya merasa itu udah nggak bener kan. Selain kejadian semalam pas saya lagi jalan sama istri melintas di suatu gang, saya jalan biasa aja nih, lalu saya lepas gas, bar meledak. Habis itu saya dicaruti sama preman-preman yang lagi duduk di kedai samping jalan. Jadi meledak pas di ini ada kedai, jadi anak-anak muda itu, anak-anak motor yang ngumpul meledak tuh, kaget semua, kena maki sih. Udah, hari itu juga banjir, hari itu juga kena maki orang karena meledak. Habis itu susah nyalip berjejer 4. Malam itu juga saya coba tuh naik top speednya entah 5 atau sampai 10 km per jam, tapi kayaknya naiknya cuman 5 deh, 5 km per jam. Jadi kemarin Supra X saya itu yang standar larinya 115 kan, ganti karbu jadi 120, nambah 5 km per jam, knalpotnya meledak, mati orang, susah nyalip karena gasnya semi spontan. Habis itu boros pula, ditambah pagi-pagi bensin ngocor 1 liter di lantai basah. Kesimpulannya apa? Kalau hanya cuma untuk nambah 5 km per jam, menderita dengan 5 kesulitan yang itu, jadi enaknya 1, ruginya 4. Udah saya bongkar, langsung bawa ke Ahas. Bang, tolong ganti ke standar. Itu mekaniknya kan anak-anak STM muda di sana, ketahuan. Oke, karbu besar gitu. Semenjak itu saya nggak pernah lagi mau pakai yang namanya ganti karbu, tak sudi. Dan merasakan ya ketidaklangsamannya itu. Sorenya siang itu juga duduk sebentar di Ahas, saya kembali dia ke karbu awal. Rasanya bahagia, enak, digas santai. Lalu semenjak hari itu saya cuma mau kayak ganti CDI, ganti cam, ganti kanvas kopling, ganti knalpot, hanya di sekitar situ saja. Kalau barang-barang itu diganti dia nggak ada ganggu apa-apa, yang ada cuma nambah enak. Tapi kalau karbu diganti, motor standar yang di karbu enaknya cuma 1, nggak enaknya 5 tuh. Saya bilang untuk karbu PE 28 nggak usah PE 28 lah, ini aja karbu Mikuni 26 ini, karbu King ke Supra X standar itu nganggu, apalagi dipasang PE 28 di Supra X standar. Itulah pengalaman saya. Tidak sampai di satu pula, masih banyak lagi permasalahan lain. Jadi dia nasihati saya, itu nanti karetnya ini cepat hancur. Kenapa cepat hancur? Memang karet ini lemah, nggak bagus. Nanti kamu beli aja pipa paralon, kamu sambung ke sini, nanti sambung ke manifoldnya supaya lebih kuat. Dalam hati saya, nambah lagi kan, jadi 6, nggak enaknya kan. Tobat lah, nggak mau. Pokoknya yang namanya Supra standar diganti karbu, mendingan nggak usah lah. Apa entah itu PE 28 tuh apa, nggak mau, saya nggak mau. Dan ini apa ya, karbu RX Kings KW pula, karena saya pasang ini kemarin cuma kena 200-an. Rasanya nggak puas. Semenjak itu saya tahu bahwa kalau mau ganti karbu, kran bensin itu wajib, karena beberapa karbu mungkin nggak bagus pelampungnya, sehingga dia tuh pagi-pagi kamu bisa kehilangan 1 liter minyak dan tumpah dan ruang tamu bau. Semakin diingat semakin banyak ternyata ya ketidaknyamanannya setelah mengganti karbu.
ke Mikuni 26 atau PE28 itu sama saja, yaitu ketika kita mencuci motor menjadi 4 kali lebih ribet dari biasanya. Harus jaga-jaga supaya nggak masuk air ke dalam muncung karbu itu. Nah, itulah enaknya 1, nggak enaknya 7. Jadi itu positif, harus dibuka. PE28 adalah seni merangkai selang atau seni menyusun selang. Selang pelampung, selang buang kalau dia banjir. Di sini jatuhnya ke bawah. Tentu ujungnya tidak akan kita taruh di area busi, melingkar ke belakang, terus balik ke depan. Nah, di sini nanti jatuhnya. Manajemen kawat chassis. Pentingnya memperhatikan kawat-kawat yang tersedia di chassis atau rangka Supra X 125. Dengan kawat-kawat itu kita bisa mengatur di mana letak-letak selang. Awalnya ini di bawah, karena tidak enak terlalu membentur, bisa dinaikkan di lekukan sebelah atas. Penting juga untuk membuat kawat-kawat tambahan. Sebenarnya bukan kawat ya, mungkin seperti ini, selang napas PE28 diikat pakai T-bolt melewati rangka. Kemampuan kita menemukan celah-celah yang ada pada chassis tersebut sangatlah penting, sehingga kita bisa mendudukkan kawat di tempat yang lebih kokoh. Yang kokoh nih karena ada penyangganya. Begitu juga dengan kemampuan menyadari lubang-lubang baut yang tersedia di chassis Supra X. Kita tahu ini digunakan untuk menempelkan bodi dan menempelkan beberapa selang-selang kabel-kabel pada default Supra X. Tapi setelah dilepas, ini adalah aset. Kalau definisi aset saya itu adalah sesuatu yang tidak terpakai tapi memiliki nilai yang sangat tinggi. Adapun untuk pemasangan benda-benda lain, sehingga untuk pemasangan aplikasi lain akan mudah dengan adanya lubang baut tersebut. Contohnya, kita bisa menempelkan ini. Tinggal dibaut aja di sini kan, atau di sini. Tinggal dibaut aja di sini kan. Apa gunanya ini? Ini berguna bagi orang yang memikirkannya. Mengetahui keberadaan kawat-kawat chassis tersebut akan membantu kita di kemudian hari. Contohnya seperti saya pemasangan selang hawa yang awalnya saya kebingungan bagaimana untuk mengarahkannya ke atas. Akhirnya dengan mudahnya dia menggantung dan membelok dengan cantik karena menyadari adanya kawat chassis di sekitar stang, sehingga kita punya dudukan untuk mengikat selang itu pada kawat-kawat yang tersedia. Bentuk-bentuk baut yang ada beserta ruang-ruangan kosong itu harus dipikirkan. Dia bisa seperti itu. Ini bisa menempel pada chassis dengan bantuan dudukan baut. Gunanya untuk apa? Jika kita tidak tahu gunanya, minimal kita sudah punya data bahwa lempengan besi ini bisa ditaruh stabil di chassis Supra. Apakah ini berguna? Itu akan berguna kelak. Perhatikan selang-selang berikutnya. Ternyata saya tertolong kembali oleh kawat pada chassis Supra X, sehingga saya bisa mengikat T-bolt di sana. Bayangkan jika kawat ini tidak ada. Dan sekali lagi saya tertolong oleh dudukan baut, sehingga saya bisa menyelipkannya di balik sana. Aslinya ini di luar ya, tinggal dorong masukkan ke dalam. Dengan menyadari keberadaan kawat chassis tersebut itulah akhirnya saya bisa meliuk-liukkan selang sampai ke atas, sampai ke tempat yang saya mau, beserta juga dengan kabel-kabel. Penting sekali untuk secepatnya untuk menyadari keberadaan kawat-kawat di chassis Supra X. Sisir dari bawah sampai atas, sampai leher.
Jika kamu menemukan, maka manfaatkanlah keberadaan kawat tersebut dengan baik. Begitu juga dengan lubang-lubang baut casing yang tersedia atau lubang-lubang selain itu. Jika kamu menemukannya, maka hargailah keberadaan lubang-lubang baut tersebut. Contohnya untuk chassis sebelah kiri ada lubang baut 1, 2, dan itu sangatlah istimewa bagi orang-orang yang membutuhkannya. Di sebelah atas 1, 2, 3, 4 itu pun sangatlah berguna bagi orang-orang yang memikirkannya. Memultifungsikan lubang baut ini untuk casing adanya di sekitar dinamo. Walaupun itu sudah kita gunakan untuk menempel bodi, bukan berarti dia tidak bisa ditempel lagi dengan benda-benda yang lain. Sebagai contoh, saya pernah memasang lempengan ini kemudian ditindih dengan casing luar. Mau dan bisa. Gunanya untuk apa? Kita belum tahu gunanya, tapi sangat penting untuk menyadari bahwa lempengan tersebut bisa ditempel di sana baik dengan bodi atau tanpa bodi. Atau jika kita ingin sedikit lebih sinting, di baut manipul ini pun bisa kita membuat dia jadi multifungsi penempelan. Begitu juga dengan di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Keberadaan kawat-kawat chassis tersebut sangatlah indah dan sangatlah membantu kita. Siapakah yang membuat kawat chassis ini? Itu adalah insinyur-insinyur kita yang hebat di dunia sana. Baik Mas Bro, saya akan membuktikan bahwa keran bensin ini bisa dibuka tutup dalam keadaan saya duduk di atas motor. Maksudnya tanpa harus turun. Saya nggak dandan Mas Bro, berantakan. Saya juga ingin menjelaskan tentang selang hawa yang baru dipasang, tapi menurut saya informasinya masih kurang banyak sehingga saya tunda dulu. Mungkin sekitar 4 bulan lagi baru akan kita bahas. Dan saya ingin sekali mengklaim soal YouTube ini, sebenarnya dia itu adalah sebatas catatan pengalaman saya bersama Supra X. Jadi itu bukan tutorial, bukan pula edukasi, tetapi hanya semata bahan saya. Kalau saya lupa, saya tinggal putar video itu, saya ingat lagi itu sejarah oprekan motor. Ada kalau dihafal itu banyak sekali, mungkin bakal lupa, sehingga secepatnya saya dokumentasikan. Untuk selang biasanya orang menyumbatnya dengan dibakar, kemudian kedua dengan memasukkan pelor ke dalam selang tersebut, yang ketiga dengan memutar baut ke dalamnya. Ternyata gini-gini Supra X saya udah pernah pakai Carbo RX King bro. Jarum pada Supra X saya ini yang PE28 itu tidak standar, sudah diganjal dengan sejenis pipet. Kemarin di setting mentok paling kandas, ternyata Supra X nya masih minta lagi. Akhirnya sama mekanik saya Bang Naga diganjal dengan sejenis pipet, sehingga jarumnya itu melebihi mentok standarnya. Saya ingat sore itu mekanik saya sempat terheran-heran kok bisa karbu saya langsam dengan jarum yang ditarik mentok sekali gitu. Saya bilang itu karena CDI saya CDI racing tapi tidak standar. Punya saya itu harganya 800.000 CDI nya, jadi lebih tinggi apinya dari CDI kebanyakan yang dijual di pasar. Tibanya CDI kelas 2 ya. Jadi yang di Supra X saya itu jarumnya ini ditarik sangat tinggi ya. Kalau karbu PE28 saya dipasang ke Ninja standar, maka Ninja itu akan mati. Seperti itulah kuatnya api dari CDI racing saya itu. Yang dimaksud dengan overlapping clap adalah bensin masuknya melebihi kemampuan dari mesin itu. Untuk tes overlapping clap kayak ditarik habis-habis kayak gitu, kayak tadi, itu tidak boleh sering-sering karena
bisa berakibat dengan bengkoknya klep. Oke, friend, kita akan membahas masalah overlapping klep. Kalau ditarik habis dia mati. Tuh, overlapping klep. Solusinya, mata ini sejajar ini cuman sampai garis ini, bagi dua, dari sini ke sini bagi dua lagi, ambil sampai sini. Jadi ketika menggas ini ketemu di sini ya. Dan turunkan lagi ini ke sini ya. Berarti dia kan, berarti letaknya ini ke sini bagi dua, dari sini bagi dua, berarti di sini kita startnya, ya. Terima kasih untuk 62 subscriber Mary Luna Bike. Saya sangat senang sekali, luar biasa, nggak pernah menyangka. Saya pikir itu hanya 8 orang aja. Oke, jadi untuk sekarang saya sedang berusaha mengembangkan chassis Supra X 125. Ini sudah saya rancang kira-kira 2 tahun lamanya dan mulai direalisasikan tahun ini. Ini spesial saya rancang untuk subscriber Mary Luna Bike. Oleh karena itu, subscribe, nyalakan loncengnya dan berlangganan untuk video berikutnya. Kakiku penuh luka, digigit sampai Seksi banget mas bro, sakit, kayak Transformer. digigit ular jahat. Nggak nyangka ya ini Supra X 2007